Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Pranata dari Prodi PJKR 2025B. NIM saya 2507011086. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab apa yang saya pahami dari soal berikut. Perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Era Nabi Muhammad SAW pada masa itu Rasulullah SAW adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Segala personal hukum atau perbedaan pendapat langsung diselesaikan melalui wahyu atau sahabat beliau. Umat Islam sangat solid dan bersatu tanpa ada perpecahan pemikiran atau sekte. Karena Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai pemutus atau perkara yang mutlak. Dan di era para sahabat, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, wahyu terputus. Para sahabat harus melakukan iktidad atau penggalian atau seperti hukum untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul sering meluas di wilayah Islam. Karena iktidad berfungsi manusiawi, mulai muncul perbedaan pendapat dalam masalah furuyah atau cabang, meskipun mereka tetap menjadi persatuan dalam Islam usul atau pokok akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pranata dari PJKR 2025B. NIM saya 2507011086. Saya akan menjelaskan kenapa umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan menjadi beberapa sekte awalnya dipicu oleh konflik politik, bukan masalah agama pada mulanya. Seperti peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, kejadian ini menimbulkan ketegangan besar dari tubuh umat Islam. Dan perang Siffin, konflik antar Khalifah bin Abi Thalib dan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, munculnya seperti Khawarij saat terjadi proses tahkim atau perundingan damai. Di perang Siffin, kelompok pengikut Ali keluar karena tidak setuju dengan perdamaian tersebut. Mereka inilah sekte pertama yang muncul, Khawarij. Dan munculnya Syiah. Di sisi lain munculnya kelompok yang sangat fanatik mendukung hak Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pranata dari PJKR 2025B. NIM saya 25071086. Asia dan Mutahhariyah lainnya disebut sebagai firqah Najiyah karena estimasi ajaran mereka sepenuhnya mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Aliran ini hadir sebagai jalan tengah yang menyelaraskan wahyu dan akal, serta berhasil meluruskan metode sistematis seperti sifat 20 untuk menjaga umat dari kesesatan tanpa memudah mengafirkan sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktrin untuk umat Syiah. Imam, keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam imam harus berasal dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib dan merupakan otoritas iliyah atau ditunjukkan oleh Allah. Kelemahan doktrin Syiah, kekurangnya landasan Sahri. Doktrin imam secara spesifikasi nama imam tidak ditemukan dalam teks eksplisit Al-Quran sehingga menganggap sebagai tafsir subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktrin umat Khawarij al-Hakimiyah, slogan La huma ilaha illah, yang artinya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Mereka menolak segala bentuk kompromi atau arbitraris, yang artinya tahkim manusia dalam urusan agama. Untuk kelemahan doktrin Khawarij, pemahaman tekstual yang kaku. Mereka memahami ayat Al-Quran secara harfiah tanpa melihat konteks, atau artinya asbabun nuzul, sehingga sering salah sasaran dalam menerapkan hukum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.